Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi kita semua, dan kepada adik-adik, bapak, mas semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat dan tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah kita. Doa mulai. Selesai. Pada malam hari ini kita akan bicara yang agak berbeda terhadap kapasitas dan kemampuan kita sebagai warga negara Indonesia dalam menyikapi terhadap demokrasi di Indonesia. Ya, demokrasi di Indonesia, tapi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ini sebagai topik pembicaraan kita pada malam hari. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu, mungkin kemarin-kemarin atau bagaimana? Belum kita mulai. Lanjut, Pak. Ada yang dipertanyakan, ada yang didiskusikan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau kita bicara tentang demokrasi, ya, demokrasi itu pada dasarnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pengertian demokrasi secara umum yaitu sistem yang menekankan pada eksistensi rakyat, ya, dalam penyelenggaraan negara. Jadi negara Indonesia ini sudah ditakdirkan untuk menjadi negara yang berdemokrasi. Nah, masalah nanti seperti apa hasilnya itu tergantung sistem pemerintahan yang mengetapkannya. Kita berangkat dari sini dulu. Tapi kita sebagai mahasiswa dan kebetulan kita itu mempelajari tentang demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia harus memahami dulu dari sisi konteks ini. Demokrasi memang eksistensinya dari rakyat dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kemudian kekuasaan pemerintahan di tangan rakyat. Ini bukan rakyat, ini rakyat. Nah, di mana kekuasaan pemerintahan itu di tangan rakyat mengandung tiga hal. Pemerintah itu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Jadi semuanya, ya, ini menurut Abraham Lincoln itu Presiden Amerika di era itu, bahwa demokrasi ini pada dasarnya dari rakyat. Kenapa dari rakyat? Yang menjadi tokoh-tokoh negara, yang menjadi pemimpin-pemimpin negeri, segala lapisan masyarakat ini kan dari rakyat. Yang memegang pemerintahan semuanya ini juga berangkat dari rakyat. Dan pemerintahan yang sekarang kita jalankan hasilnya juga untuk rakyat. Nah, jadi ada tiga hal yang dipahami bahwa pada dasarnya kekuasaan yang berbasis demokrasi ini ada tiga kekuatan, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, sedangkan prinsip utama demokrasi, nah ini prinsip utama. Menurut Mas Wadi Rauf 97 ini,
Ada. Ada. Oh, Pak, slide-nya kok nggak berubah, Pak ya? Nggak berubah ya? Iya, Pak. Bentar. Oh, berarti ini nggak mau ya huruf kalau huruf kecil mau ya? Anu gini. Ya, ini Pak sudah ganti, Pak. Nah, iya. Kenapa ya kalau dibesarkan kok nggak muncul? Kira-kira apa ya? Ini dari kecil ini. Kita kecilkan. Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan Ya. sudah, Pak. Kalau gini kelihatan. Saya maunya kan besar gitu. Supaya sana juga besar. Ya udah ini aja. Prinsip utama demokrasi menurut Rauf ini ada dua, kebebasan dan kedaulatan. Kebebasan artinya sama dengan persamaan. Persamaan derajat. Persamaan hak. Persamaan di sini bisa dipilih dan bisa memilih. Nah, maksudnya ke sana. Kedaulatan rakyat ini adalah puncak daripada proses pemerintahan ini adalah di tangan rakyat. Karena apa? Semuanya melalui mekanisme rakyat. Pemilihan umum dari rakyat, rakyat memilih pemimpinnya. Kalau pemimpinnya sudah ketemu, pembangunan untuk apa? Kesejahteraan masyarakat. Tentunya melalui mekanisme-mekanisme yang sudah disiapkan. Oleh siapa? Oleh unsur-unsur yang berkepentingan. Nah, kemudian hasilnya. Terus yang ngawasi siapa? Juga rakyat. Kalau yang berkaitan dengan rakyat semua, implementasinya adalah siapa ini? Kalau semua kepentingan-kepentingan tadi rakyat, dari rakyat ke rakyat ini, kalau kita ini sekarang diwakili oleh siapa? DPR, Pak. Nah, kita ini pada posisi seperti ini adalah sistem pemerintahan Republik Indonesia ini kan ada tiga kekuasaan ya. Tiga kekuasaan ini saling berkaitan dan saling bermitra. Kekuasaan di bidang eksekutif adalah pemerintah, kekuasaan di bidang legislatif adalah DPR, dan kekuasaan yudikatif adalah badan-badan peradilan. Khusus kekuasaan di bidang legislatif, di mana kekuasaan legislatif itu yang di tingkat pusat itu ada DPR, di dalamnya itu juga bisa jadi MPR, dan di sana ada DPD. Khusus yang DPR sekarang. Bahwa DPR selaku perwakilan kita yang dipilih berdasarkan partai politik ya, ini mempunyai kewenangan yang utuh juga DPR itu. Kewenangannya itu apa DPR? Kalau menurut bapak-bapak, mbak, mas semuanya ini, apa tugas daripada DPR setelah kita pilih itu punya tugas apa itu? DPR RI ya? Membuat undang-undang. Membuat undang-undang, apalagi membuat undang-undang beserta pemerintah. Terus selain undang-undang apa? Ada tiga lagi masih. Buat undang-undang. Makanya DPR itu selalu undang-undang, selalu undang-undang. Kalau sudah punya undang-undang, kemudian yang kedua menetapkan anggaran. Anggaran APBN. Jadi pemerintah akan melaksanakan pembangunan pada periode yang akan datang. Sebelumnya ada usulan rancangan undang-undang penggunaan anggaran. Karena di sana ada namanya penetapan anggaran APBN. Kalau menurut kalian, bagaimana kalau DPR itu tidak menyetujui atas rancangan anggaran yang pada tahun ini? Kalau tidak disetujui sama DPR, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apa pemerintahnya mandek? Umpamanya kayak gitu. Gimana? Mengubah. Merevisi. Ya, merevisi. Merevisi. Apalagi? Coba komentar yang lain selain revisi.
Sekarang pemerintah tidak setuju dengan konsep penyusunan anggaran tahun ini. Tetapi pemerintah juga tidak mau berhenti dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, apa yang harus dilakukan? Kebijakan apa yang ditempuh? Revisi tadi. Apalagi selain revisi? Menerbitkan peraturan presiden. Menerbitkan peraturan presiden. Ya, tapi nanti dampaknya dari situ. Terus apa lagi? Pemerintah pusat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya. Pemerintah pusat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya. Wong itu anggarannya tadi disetujui sama DPR. Nah, yang penting, paling penting semuanya tadi dengan tuh ya lumayan sudah ada jawabannya, sudah ada yang benar, ada yang mendekati. Jadi kalau DPR tidak menyetujui terhadap rancangan anggaran pendapatan negara untuk tahun 2023 ini mamanya, maka pemerintah ini wajib melaksanakan anggaran pada tahun yang kemarin. Berarti tahun berapa? 2022. Nah, tahun 2022. Kalau DPR tidak menyetujui terhadap rancangan anggaran APBN tahun 2023, sebagai alasan intinya tidak itu, maka pemerintah wajib melaksanakan anggaran sama dengan tahun 2022. Tentunya di situ betul seperti katanya Mas tadi, harus ada keputusan presiden. Jadi ada salah, ada benernya tadi juga. Jadi pokoknya undangnya gini, kalau pemerintah DPR tidak menyetujui anggaran tahun ini, maka tahun ini pula pemerintah akan melaksanakan tahun ini sama dengan tahun yang akan datang. Intinya itu kedaulatannya di situ. Terus standar negara demokrasi. Nah, ini standar negara demokrasi. Apa standarnya di negara demokrasi? Kok ada standarnya? Ini berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, ini. Bentarkan dulu. Nah, muncul ini, Mas. Ya. Ini tak besarkan. Ya. Ya. Ya, tak kecilkan lagi. Yes. Ada kekuatan politik yang satu. Ya. Ada kekuatan politik. Ada kekuatan politik dan ada kekuatan politik pembentukan masyarakat. Kekuatan politik dari masyarakat itu yang seperti apa? Nanti kita jelaskan. Terus yang kedua, pemilu yang demokratis. Yang ketiga, ada pemerintahan yang dibentuk oleh kekuatan mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas. Yang keempat, ada mekanisme check and balance. Dan yang kelima, ada ruang dan wacana publik yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Nah, ini pengertiannya begini. Pertama, standar negara demokrasi itu harus ada partai politik yang jelas. Indonesia, berapa partai politiknya? Hampir setiap 5 tahun sekali ada perubahan. Setelah era reformasi ini. Yang dulu 44, ganti 28 tahun berikutnya, ganti lagi 14, naik lagi berapa, 20 berapa itu. Nah, sekarang tahun 2024 itu nanti berapa perkiraannya partai politik? Menurut berita sekarang sudah ada. Menurut Kompas, jadi KPU dan Bawaslu itu sudah bekerja setelah ditetapkan oleh Kepres berdasarkan undang-undang pemilu ini. Salah satu tugasnya
KPU adalah mendaftar calon partai politik yang ikut apa namanya? Ikut pemilu. Sampai hari ini sudah 16 partai politik yang mau ikut pemilu. Yang 18 sudah sekarang Pak. sudah Verifikasi. kan ada 6 yang kemarin terverifikasi, tapi Ya, sudah ada perubahan lagi ya, ada 18. ya 18. Ya bisa nanti 26 atau 24. Kemarin penjelasannya 16 sudah selesai terverifikasi, yang 6 masih dalam perjalanan. Nah, baik, mudah-mudahan nanti. Nah, ini salah satu ciri pertama adalah adanya partai politik yang ditentukan dan ditentukan oleh masyarakat, oleh kelompok masyarakat tentunya. Yang kedua, tidak semua partai politik yang tadi ikut pemilu mungkin saja tidak ikut pemilu. Tidak semua partai politik itu ikut pemilu lah. Tapi dia statusnya namanya partai politik. Nah, kemudian yang berikutnya pemilu yang demokratis. Bagaimana mengatakan bahwa pemilu di Indonesia ini pemilunya itu curang umpamanya. Oh, pemilunya itu ngawur. Oh, pemilunya itu pemerintah ikut cawe-cawe umpamanya dan seterusnya. Tapi ingat bahwa di era reformasi ini bahwa pelaksanaan pemilu sekarang itu sistemnya tidak sama dengan pelaksanaan pemilu di era Orde Baru. Di mana letak bedanya? Siapa tahu? Siapa tahu, Mas Prapto? Siapa pemilihan lagi? presiden langsung. Nah, sebentar. Ya, ini. Nah, enggak, Mas, saya lembaga yang mengurusi dulu. Lembaga apa yang mengurusi pelaksanaan pemilu di era reformasi ini? Lembaga apa yang mengurusi pemilu di era reformasi sekarang? KPU. KPU. Terus satunya lagi? Bawaslu. Bawaslu. Nah, dua lembaga non-independen inilah, lembaga independen inilah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan jalannya pemilu. Makanya orang-orang yang ada di dalamnya ini semuanya adalah orang-orang non partai, non pemerintah, dan dia orang-orang yang tidak punya ikatan dari pemerintah yang jelas. Dia tidak anggota DPR, dia tidak partai politik, dia kalau swasta sih tidak masalah, tetapi bukan orang PNS. Itu yang menjadi domainnya KPU. Nah, kemudian domainnya pemerintah di mana? Sekarang kan pemilu itu KPU yang melaksanakan kegiatan, Bawaslu yang mengawasi. Nah, sekarang pemerintah tugasnya di mana coba? Coba di mana? Ayo, siapa tahu? Siapa lagi? Yo, Mas Prapto, Mbak Ayu, siapa lagi nih? Dani. Tugasnya sama. Tugas pemerintah itu yang mana sekarang? Karena pemerintah sekarang tidak masuk di KPU, tidak masuk juga ke Bawaslu. Nah, pemerintah itu punya tugas itu hanya dua. Ini katanya Pak Mahfud MD selaku Menteri Polhukam. Yang pertama, ada otomatis pemerintah nyiapkan. Pencairannya sesuai dan 540 kabupaten kota anggaran itu. Yang akhirnya sampai pelaksanaan pemilu sampai
pembentukan TPS dan penunjukan anggota PPS. Nah, itu sampai di tingkat itu. Katakanlah Pak, ketemu tadi keputus. Tugas pemerintah tadi apa, Pak? tugas pemerintah itu tugas pemerintah menyiapkan anggaran, itu satu. Terus yang kedua, nah, yang kedua ada tak selesaikan. Yang kedua, menyiapkan peraturan, aturan mainnya. Aturan mainnya itu bagaimana kalau dua partai politik itu tidak puas terhadap hasilnya, atau hasil pemilu itu tidak puas di dalam satu partai. Dalam satu partai ini kan ada dapil-dapil. Setiap dapil kan ada calon anggota dari partai-partai itu. Nanti suaranya siapa yang terbanyak dan mewakili kan biasanya ributnya di sana. Nah, makanya pemerintah menyiapkan aturannya, menyiapkan lembaganya, nanti yang mengadili. Yang kisruh ini kan sebenarnya partai politik sendiri, antar partai. Di dalamnya ada orang-orangnya. Saya menang, saya menang, saya menang. Ini juga bilang, saya juga menang, saya juga menang. Kan tidak mungkin, yang menang kan pasti satu. Sama dengan yang kemarin peristiwa pemilihan presiden. Semuanya aku menang. Waktu hari pertama, hari kedua itu. Pidato kemenangan masing-masing. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu dibuktikan bahwa akhirnya sampai di Mahkamah Konstitusi. Di sana dibuktikan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang mendukung terhadap hasil pemilu itu. Itu untuk presiden dan wakil presidennya. DPR juga demikian. Banyak kan dengan DPR, berapa ratus yang ribut gara-gara baik itu antar partai maupun intern di partai itu sendiri. Akhirnya sampai di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu adalah lembaga yang disiapkan pemerintah dan rambu-rambunya untuk menjawab persoalan-persoalan ketika pelaksanaan pemilu itu digugat. Kalau digugat bagaimana caranya, kalau menengahi seperti apa caranya, nah ini adalah yang paling penting. Itu tugas pemerintah itu hanya dua itu. Selebihnya itu tentang partai politik itu sendiri, tentang KPU dan Bawaslu. Nah, untuk tahun periode ini, pemilu yang demokratis, yang akan diikuti oleh partai politik, siapa saja yang akan dipilih di dalam rangka pemilu tahun 2024 nanti. Pemilu 2024 nanti memilih siapa dan siapa. Pak ini kan sudah pernah ikut pemilu semua ya? Ikut nyoblos ya, sudah ya? Ya, coba. Apa saja coba untuk mengingat kita? DPR, DPRD, Presiden. DPRD mana? DPRD mana dulu? DPRD pusat, DPR RI bukan DPRD nih pusat itu. DPR RI, DPRD. DPRD mana? Kalau DPRD itu berarti DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kalau DPR pusat itu DPR RI. Nah, itu bedanya itu di sini. Nah, selain DPR apalagi yang dipilih? DPD, DPD. Apalagi? Presiden. Presiden dan wakil presiden. Jadi tahun 2024 itu nanti kita akan memilih satu orang itu kita membawa 5 kartu suara. Tadi sudah disampaikan sama teman-temannya, besok akan membawa 5 kartu suara ini. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan pemilihan bupati dan gubernur? Apakah bersamaan atau tidak? Sesuai dengan informasi ini, nanti akan dilaksanakan pada tahun yang sama tetapi setelah 6 bulan kemudian. Itu khusus
pemilihan gubernur seluruh Indonesia, termasuk nanti pemilihan bupati juga demikian. Nah, itu yang nanti pemilu yang demokratis, itu yang akan dilakukan. Terus ada pemerintah yang dibentuk oleh kekuatan mayoritas. Jadi hasil pemilu inilah yang akan mendapatkan legitimate. Nah, ada pemerintah yang dibentuk oleh kekuatan mayoritas, dalam hal ini partai politik sebenarnya, dengan menghormati hak-hak minoritas, partai-partai yang kecil-kecil. Tapi kenyataannya, gimana kenyataannya menurut kalian? Sekarang ini partai yang mayoritas menang siapa? PDI. Apa, Pak? PDI, Pak, yang PDI, ya. PDI adalah partai yang mayoritas menang, di mana-mana menang. Tetapi jangan sampai lupa PDI harus melibatkan partai-partai kecil yang notabene di bawahnya minoritas istilahnya, yang harus dilibatkan di dalam sistem pemerintahan ini. Ayo bareng-bareng kasarannya gitu. Sekarang kan partai mayoritas sudah ketemu, taruhlah PDI yang juaranya, atau mungkin yang nomor 2 Golkar, nomor 3 Gerindra dan seterusnya. Ini mau tidak mau atau suka tidak suka, kalau yang dimaui standar negara demokrasi ini, walaupun partai mayoritas yang menang, tapi dalam sistem pemerintahan ini tetap melibatkan partai-partai politik untuk diajak ikut serta mengisi kabinet pemerintahannya partai yang menang tadi. Yaitu contohnya, ini contoh, partai mayoritas adalah PDI, di mana PDI mengusung Jokowi jadi presiden dan mengangkat beberapa menteri yang dari PDI. Tapi kan tidak semua dari PDI, ada yang dari Golkar. Dari Golkar itu menterinya siapa itu namanya Hartarto. Erlangga Hartarto. Kemudian ada Menteri Pemuda dan Olahraga. Ada lagi Luhut, karena itu perwakilan dari Golkar. Bagaimana dari Gerindra? Ada juga Gerindra, walaupun itu dulu rivalnya dalam pemilu, tapi sama Pak Jokowi dirangkul. Ayo Pak, sudahlah, pemilu sudah selesai. Sekarang negara ini yang perlu kita pikirkan. Akhirnya Prabowo, Sandiaga Uno masuk di kabinetnya Jokowi. Dia merupakan orang dari Gerindra. Termasuk dulu ada Menteri Perikanan yang dari Gerindra itu, apa namanya Prabowo juga itu, hanya karena kena kasus apa itu dulu, kasus apa terus akhirnya kan ditahan itu. Ya, lobster ya, ikan apa namanya itu? Udang. Nah, karena kasus udang. Nah, saya lepas dari kasus udang atau kasus apa yang jelas itu menteri dari sana. Kemudian yang ketiga ada dari PKB. PKB ada Menteri Ketenagakerjaan, ada Menteri Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Terus ada juga yang dari Menteri apa lagi? Dari Nasdem. Nasdem ada Menteri yang Lingkungan Hidup. Ada dari Menteri Komunikasi. Tapi selain itu ada juga menteri-menteri yang diangkat secara profesional. Karena itu harus ada keseimbangan. 50-50. Ada mekanisme check and balance. Nanti kita menjelaskan juga. Jadi ketika kita mengangkat menteri bagi presiden, itu harus ada kekuatan keseimbangan antara dari partai politik dan ada dari non partai politik, yaitu profesional karena keilmuannya. Contohnya seperti Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, dan lain-lainnya. Nah, ini
model-model menteri-menteri seperti ini memang dibutuhkan di dalam rangka tadi untuk menjawab tadi selain keseimbangan untuk mempercepat proses pembangunan. Nah, kemudian ada mekanisme check and balance. Siapa ini yang diawasi, dicek keseimbangan, yaitu Presiden, DPR, dan badan-badan yudikatif. Ini saling kerjasama, saling mengawasi, ya, saling memahami tugas dan fungsi dari masing-masing. Nah, terus yang kelima adalah ada ruang dan wacana publik yang tidak diintervensi. Istilahnya itu ada ruang bebas, ada ruang terbuka, yang notabene tempat untuk nongkrong-nongkrong, tempat untuk diskusi. Ini pemerintah harus menyiapkan tempat, tetapi pemerintah tidak boleh masuk di dalamnya. Nah, ini standar negara demokrasi, minimal seperti ini. Demo itu Pak ya, bisa ya. Ya. Halo, ya? Tentang publik demo juga Pak. Kok enggak jelas ya? Demo. Demo. Nah, ya. Ada itu nanti ini standar negara demokrasi menurut Kunto Wijoyo. Tapi ada beberapa standar belakangan, sebentar nanti kita. Nah, ini dulu kita selesaikan sampai ini. Unsur penegak demokrasi. Sebelum sampai di sini, selain daripada tadi kita sampaikan yang 5, demo itu pun termasuk salah satu ciri negara demokrasi. Tetapi kalau demonya itu diberangus, seperti di era Orde Baru, ya Indonesia tetap demokrasi. Tapi demokrasinya demokrasi adanya kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat. Loh. Oh ini, tahu-tahu hilang. Putus tadi Pak. Hah? Putus-putus tadi. Oh Ya, iya. jelas Pak, ya putus-putus. Hah? Sekarang sudah jelas. Sekarang Enggak, di sini kok enggak kelihatan. Bentar, tak kembalikan dulu. Nah, itu selain unsur penegak, selain ini, selain 1 sampai 5, ada tadi sama Pak Prabowo tambahin. Ada demo, oke, masuk. Ada kebebasan bersuara, menyampaikan pendapat, masuk. Ini kan belum masuk ya. Terus kemudian ada batasan jabatan kepala pemerintahan, gubernur, bupati. Itu termasuk demokrasi. Kekuasaannya dibatasi itu juga ini. Kekuasaan dibatasi yaitu 2 periode. Kalau orde sebelumnya kan tidak dibatasi, setiap 5 tahun diangkat, 5 tahun diangkat, 5 tahun diangkat. Siapa yang angkat? Anggota DPR yang notabene mandataris MPR. Karena terus yang berikutnya adalah pemilihan, walaupun sebenarnya putus lagi. Iya, Pak.
Iya. Apa ya, putus ya. Nah, itu seperti itu Mas, yang ini. Nah, sekarang unsur, kira-kira itu ya Pak Prapto ya, yang tadi bisa masuk demo, Ya, berpendapat, Pak. pembatasan jabatan presiden, batasan kepala daerah, gubernur, itu juga masuk demokrasi. Terus kemudian masa jabatan yang berikut demokrasi ini ada 3 hal. Satu, adanya pembagian kekuasaan. Ada pemerintahan berdasarkan undang-undang, ini hak asasi. Terus badan peradilan, ini contohnya kalau hak asasi ini tadi, bentar nih, kita bicarakan dulu. Negara hukum. Jadi unsur penegakan hukum